Salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Salam sehat dan tetaplah semangat dalam beraktivitas sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita, menopang kita, dan menyertai kita. Sebelum kita merenungkan dan merefleksikan kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa dan memohon hikmat kekuatan dari Allah kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal dan sapa di dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan belas kasihan-Mu, atas segala kebenaran-Mu dan kekuatan dari-Mu. Ya Roh Kudus, berilah kepada kami hikmat dan bijaksana serta kekuatan untuk mengerti kebenaran firman-Mu, untuk memberikan kepada kami tuntunan menjadi pelaku firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, berilah damai-Mu untuk kami sehingga kami dipenuhinya dan kami menjadi murid-murid-Mu yang taat kepadamu. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan dan alaskan di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami satu-satunya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, renungan yang kita akan pikirkan dan refleksikan berkaitan dengan topik merdeka, artinya bebas melakukan yang benar. Sekali lagi saya katakan, merdeka artinya dengan bebas kita melakukan yang benar. Di dalam surat Paulus kepada Roma, pasal yang ke-6 ayat yang ke-18, demikianlah firman Tuhan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Di sini Rasul Paulus mengingatkan jemaat Roma untuk mengerti posisi yang ada saat ini karena sudah ada di dalam Kristus, yaitu hamba kebenaran. Kita tidak lagi diperbudak, diperhamba oleh dosa. Artinya arah hidup kita, tujuan hidup kita benar-benar untuk memuliakan Allah dan menikmatinya. Dan untuk mendapatkan suatu konfirmasi bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan sebagai hamba kebenaran, kita perlu memberikan diri untuk menyesuaikan kehendak Allah, kebenaran Allah di dalam hidup kita. Kita serasa dan sepikiran dengan rasa dan pikiran Allah. Seperti kita ketahui di dalam Yohanes pasal yang ke-8 bahwa kebenaran itu memerdekakan kita. Kebenaran yang kita peroleh, yang kita terima, yang kita telusuri, kita pelajari, dan kita terapkan dalam keseharian kita. Kebenaran bukan hanya sekedar saya tahu, saya mengerti, tetapi saya hidupi dan saya mendapatkan suatu bukti daripada hidup yang benar, yaitu berbuah. Dalam Yohanes pasal 15 dijelaskan kepada kita oleh Tuhan Yesus bahwa kita yang ada di dalam Kristus akan menghasilkan buah. Buah yang berkualitas. Buah yang sungguh-sungguh menyatakan kebenaran itu. Dan kalau kita di dalam kebenaran, kita betul-betul submit total kepada Kristus, karena Dia adalah Sang Kebenaran. Dengan prinsip dasar bahwa kita ada di dalam Kristus Sang Kebenaran, dan kita dicangkokkan menjadi bagian daripada pokok anggur, maka kita seharusnya dan sewajarnya menjadi orang-orang yang suka akan kebenaran, yang senang melakukan hal-hal yang benar. Tentu kalau kita seorang yang sudah belajar dari level PAUD, TK, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, perguruan tinggi, bahkan kita sudah menelusuri berbagai bidang ilmu pengetahuan menjadi sebuah passion kita atau sesuatu yang dapat kita ungkapkan sebagai keahlian kita,
maka kita seharusnya melihatnya secara utuh. Terintegrasi semua kebenaran yang kita tahu dan kita pelajari itu di dalam life kita, kehidupan kita saat ini. Kita bukan hanya tahu dan ngerti untuk bisa memperdebatkan kebenaran dan mengajarkan kebenaran, tetapi kita menghidupinya. Sehingga kebenaran itu betul-betul seperti air yang mengalir dari hulu ke hilir, seperti air di tengah-tengah padang gurun yang begitu gersam, yang memberikan kesegaran setiap hari pada pikiran kita, pada kehendak kita dan afeksi kita. Kebenaran itu bukan hanya kita pikirkan, tapi turun masuk ke dalam kehendak dan masuk ke dalam perasaan emosi kita. Dengan demikian seluruh indrawi kita digerakkan, diarahkan, dituntun untuk memenuhi kebenaran. Kebenaran yang sesungguhnya adalah kebenaran yang tentu komprehensif, logis, dapat dibuktikan, dan dapat dirasakan, dialami oleh diri kita dan orang lain. Itulah makna yang lebih mendalam tentang merdeka. Jadi kalau kita adalah orang-orang yang sudah merdeka, maka kita cinta akan kebenaran. Kita hidup di dalam kebenaran, dan kita menghasilkan kebenaran-kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bukan hanya memproklamasikan apa saja yang benar yang ada di alam ini melalui berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga kebenaran untuk hidup di sini dan nanti di sana. Untuk hidup sementara di sini dan hidup kekal di langit dan bumi yang baru. Kebenaran yang kita peroleh, yang kita pelajari itu sifatnya progresif. Tidak mungkin ada orang yang dapat mendapatkan kebenaran dengan instan, dengan langsung jadi. Perlu adanya proses yang terus-menerus yang memberikan kepada kita penambahan pengetahuan dan pengalaman. Tentu bukan saja dari buku, dari jurnal, dari artikel, dari surat kabar, dari semua informasi yang baik yang teruji kebenarannya dari berbagai media yang ada secara jaringan internet maupun apa saja yang mungkin menjadikan kita orang yang hidup di dalam kebenaran. Dan hasil yang dilihat dari kita adalah hidup yang bijaksana. Jadi orang benar, orang yang bebas melakukan kebenaran, dia akan menjadi orang-orang yang bijak. Tentu sekali lagi ini proses, tidak bisa langsung jadi. Nampaknya ada banyak orang yang mampu berteori, apalagi di zaman ini. Sumber pengetahuan begitu limpah di jaringan internet. Kita dapatkan informasi juga dari kolega, rekan, teman kita. Bahkan kita dapat mengamati alam, mengamati diri, mengamati sesama kita dengan melakukan observasi-observasi sendiri. Namun, hal yang paling perlu dan diperhatikan dengan kita bebas melakukan itu dengan merdeka, maka kita adalah menjadi orang-orang bijak. Orang bijak bukan hanya tahu, ngerti, tapi berani mengambil satu keputusan. Keputusan yang tepat. Meninggalkan dosa, meninggalkan kejahatan, meninggalkan semua amoralitas, dan menuju kepada sesuatu hidup yang adil, yang suci, yang bermanfaat bagi orang lain. Kita tiap hari harus merefleksikan diri kita. Mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan, kita katakan, kita perbuat sepanjang hari demi hari. Kita bisa melakukan self-evaluation untuk kehidupan kita sendiri, bahkan untuk relasi kita dengan diri, dengan orang lain, dengan sesama, atau dengan lingkungan. Dengan demikian, kita makin diperkaya oleh kebenaran itu, dan sungguh-sungguh kita menjadi hamba kebenaran. Siapakah Tuhan dalam hidup kita? Yaitu Tuhan Yesus Kristus, tentunya Sang Kebenaran. Sang Kebenaran yang betul-betul memberikan kepada kita suatu kekuatan, otoritas untuk menyatakan yang mana benar, yang mana salah. Masih ingat kalau kita ingin mengetahui uang asli dan uang palsu, terlebih dahulu pelajari uang aslinya. Masih ingat bagaimana kita menelusuri hal-hal apa yang benar atau yang berita bohong atau hoax. Kita harus berani mengambil satu tindakan dan sikap yang tepat. Dan menyatakannya itu pada waktu yang tepat, pada orang yang tepat, pada sasaran yang tepat, pada posisi yang tepat. Sehingga kita menjadi lebih bijaksana.
Jadi banyak orang pandai, banyak orang cerdas, belum tentu bijak. Tetapi orang bijak adalah orang yang sudah memiliki kebenaran dalam hidupnya dan menjadi lifestyle di dalam kehidupannya. Kita merdeka untuk melakukan hal yang benar. Kita merdeka untuk melakukan hal yang benar berarti kita berani bertanggung jawab dan bersedia menderita karena kebenaran. Artinya kita tahu konsekuensi logis dari kita melakukan hal yang benar. Karena di dunia yang fana dan banyaknya orang-orang jahat serta kuasa kegelapan mendorong, menuntut, dan memberikan kepada kita cobaan, godaan, gangguan agar kita keluar dari kebenaran. Dan kita harus berani menyatakan kebenaran itu dengan bebas, tanpa beban, tanpa kesulitan, tanpa ada sesuatu rasa khawatir, bimbang, ragu, atau sesuatu yang membuat kita cemas. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dengan kita terus-menerus hidup dalam kebenaran, menghasilkan buah kebenaran, kita sungguh-sungguh adalah murid kebenaran yang sudah merdeka. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, isilah tiap hari pikiran kita dengan kebenaran. Isilah hati kita dengan kebenaran. Isilah kehendak kita dengan kebenaran. Isilah afeksi, perasaan, emosi kita dengan kebenaran. Itulah yang mendorong kita untuk dapat memilih, mengambil keputusan, dan melangkah mencapai tujuan sampai kepada sang kebenaran. Tuhan Yesus pernah menempelak orang-orang yang tekun membaca, merenungkan firman Tuhan, tetapi dia tidak datang kepada sang kebenaran. Sehingga pekerjaannya hanya mengkritik dan mengkritisi. Tetapi dirinya sendiri adalah orang-orang munafik. Karena itu, kita yang bebas hidup melakukan yang kebenaran bukan orang-orang munafik. Tetapi kita orang-orang yang realistis menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Kiranya perenungan singkat mendorong Bapak, Ibu, Saudara untuk hidup dalam kebenaran. Mari kita berdoa, memohon kekuatan dari Roh-Nya, agar kita dituntunnya untuk masuk ke dalam seluruh kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran-Mu memerdekakan kami, dan kebenaran-Mu yang menolong kami untuk mengambil keputusan yang tepat. Kiranya ya Roh Kudus, tuntun, bimbing, arahkan kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu, dan perbaharuilah kami, supaya kami tetap tinggal di dalam kebenaran-Mu. Dan pimpin kami untuk terus belajar, memperbaiki diri, mengisi diri, dan terus-menerus hidup di dalam menghasilkan buah kebenaran. Terpujilah Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami kenal dan kami sapa dan kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang kebenaran satu-satunya yang menebus kami. Amin.